Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah para siswa sekalian, kelas 10 SMK Muhammadiyah Bungoro yang insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak salawat, ini masih di bulan suasana Maulid, rayakan hari lahir daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini di mata pelajaran Pendidikan Kemuhammadiyaan oleh Pak Nasir di kelas 10 semester ganjil, masih belajar dari rumah. Masih di bab 3 materinya. Kalau yang lalu kita sudah belajar sejarah peradaban Islam, kita sudah berbicara subbahasannya yaitu kejayaan Islam di dua benua, yakni satu di Baghdad, benua Asia, ibu kota Afghanistan, dan yang kedua di benua Eropa, Andalusia, Cordova di Spanyol. Hari ini kita akan belajar kemundurannya. Yang kemarin kejayaannya, masa jaya-jayanya Islam. Sekarang kita bahas kemunduran dunia Islam khusus di abad ke-11 sampai ke-18. Apa yang menyebabkan Islam ini dari berjaya mengalami kemunduran? Hampir 7 abad mengalami kemunduran. Ini yang akan kita bahas. Baik, kita masuk. Tidak terlalu banyak yang kita bisa bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, yang pertama, tentu saja Al-Quran dan Sunnah ini banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Itulah yang menjadi penyebab utama kenapa pada abad ke-11 sampai abad ke-18 ini Islam yang kemarin berjaya sampai ke Eropa, di Spanyol, Andalusia, kalau dulu namanya Andalusia, ya belum bernama Spanyol, Spain kalau sekarang, ya di Cordova sana. Nah, itu karena banyak umat Islam yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, mereka tidak lagi menjadikan sumber hukumnya itu kepada Al-Quran. Banyak membuat hukum-hukum sendiri, ya, buatan manusia. Sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi banyak yang ditinggalkan, banyak yang sudah tidak dilaksanakan. Apa yang menyebabkan mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya? Sesuai surah Ali Imran ayat 140, ada lagi ditambahkan, yaitu karena mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dalam menjalankan masa pemerintahan Islam, itu karena mereka dijangkiti oleh penyakit yang namanya penyakit alwan. Apa itu Pak penyakit alwan? Alwan ini dikatakan oleh Nabi adalah penyakit yang menggerogoti hati dada manusia umat Islam pada waktu itu, yaitu penyakit cinta dunia dan takut mati. Nah, namanya alwan, cinta dunia tapi takut mati. Nah, terlalu cinta pada dunia. Kalau cinta dunia tidak ada masalah. Semua itu harus seimbang, 100% dunia, 100% akhirat. Tapi ini karena takut mati. Umat Islam tidak boleh takut mati. Ya, harus persiapkan dari awal. Cinta dunia terlalu mengejar kekuasaan, mengejar harta benda dan seterusnya, sehingga mereka berpikir Al-Quran dan Sunnah tidak penting lagi. Yang penting adalah dunia. Itu yang mereka pikirkan. Maka Nabi SAW menyebutnya cinta dunia takut mati. Kalau kata anak muda ini cinta gadis takut menikahi. Alwan kalau versi anak muda. Cuma berani mempacari saja tapi takut menikahi, ya. Nah, itu versi alwan, ya. Jadi cinta dunia tapi takut mati. Itulah yang menggerogoti umat Islam pada waktu itu sehingga mereka mengalami kemunduran. Hanya Spanyol sekarang sisa kenangan saja Islam di sana. Tidak ada, tidak sebesar yang lalu mereka berkuasa.
pimpinannya adalah umat Islam sekarang sudah bukan, diambil alih. Ya, itu yang pertama. Lalu apa ciri-ciri penyakit alwan ini? Apa yang menjadi akibat dari penyakit alwan ini, penyakit cinta dunia dan takut mati? Yang pertama adalah melemah iman, tentu saja. Yang kedua, semangat jihadnya, jihad fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah itu hilang, down. Tidak bersemangat lagi karena imannya sudah lemah, semangatnya down, ya, sehingga untuk berjuang di jalan Allah sudah menjadi penakut. Itu akibat alwan karena terlalu cinta dunia. Aiko ikotona, lulu juga, itu istilahnya anak muda sekarang. Ya, yang kedua, dakwah Islam berhenti. Ya, karena sudah merasa masing-masing berilmu, hebat, pandai dan seterusnya, sehingga tidak ada lagi dakwah, tidak ada lagi yang berdakwah, tidak ada lagi yang saling mengingatkan, tidak ada lagi teladan, tidak ada lagi pengayom. Berhenti dakwah Islam, berhenti pada waktu itu karena minus lagi di situ, minus dakwah. Ya. Yang ketiga, ukhuwah Islamiyah melemah. Persatuan umat Islam pada waktu itu banyak dipecah belah. Jadi tidak merasa lagi ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan sesama umat Islam. Ukhuwah Islamiyah melemah. Banyak yang terpecah belah. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C dan seterusnya. Masing-masing membuat kelompok-kelompok sehingga mereka gampang dipecah belah. Sehingga persaudaraan umat Islam ini semakin lama semakin melemah, akhirnya bubar. Yang keempat, individualisme dan hedonisme merajalela. Individualisme itu saling mementingkan pendapat sendiri, lebih mengutamakan diri sendiri. Sedangkan hedonisme yaitu lebih kepada menomorsatukan sukunya, kelompoknya, partainya, persatuannya. Itu mereka lebih cenderung menganggap remeh yang lainnya, tidak peduli kelompok lainnya, tidak peduli orang lain dan seterusnya. Mereka membuat kelompok individu dan kelompok kelompok suku-sukunya mereka sendiri. Yang lainnya musuh. Begitu pada waktu itu karena saking cintanya kepada alwan ini, cinta dunia takut mati. Yang kelima, bodoh. Kenapa bodoh, Pak? Bodoh di sini karena mereka berhenti berilmu. Tidak lagi mencari ilmu pengetahuan. Masa bodoh dengan itu. Masa bodoh dengan agama, masa bodoh dengan ilmu pengetahuan, teknologi, ya, sehingga mereka kalah senjata. Mereka kalah perang. Ya. Karena mereka berpikir, wah kita sudah hebat, kita sudah taklukkan Eropa, kita sudah taklukkan Spanyol, Andalusia, ya. Mereka tidak lagi semangat menuntut ilmu pengetahuan utamanya, mereka gampang dibodoh-bodohi. Sehingga di sini dituliskan bodoh. Ya. Yang terakhir, gap antara si kaya dan si miskin melebar. Gap itu artinya golongan atau garis besarnya. Ini si kaya nih, boleh sekolah, boleh tinggal di istana, boleh tinggal di permukiman real estate, orang-orang kaya di situ. Sedangkan si miskin tidak boleh bergaul, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh bersekolah, tidak boleh menuntut ilmu yang ini itu. Ya, mereka dipisahkan, gap. Ya, mereka dipisahkan antara si kaya dan si miskin. Itulah materi kita pada hari ini. Oh, masih ada. Perebutan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Banyak kelompok-kelompok tadi yang saling berebut kekuasaan, saling berebut wilayah, saling menghedonismekan kelompoknya, sehingga mereka cenderung kepada perang. Dan perang inilah salah satu penyebab kenapa mereka bisa saling jatuh. Akhirnya hancur, mengalami kemunduran. Itulah materi kita untuk hari ini. Insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.